Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa sebelum kita memulai pekerjaan kita, pada pagi hari ini terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami boleh menikmati kesehatan dan sukacita pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menerima firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan renungan pagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juli 2023. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita yaitu yang tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Yesus ternyata bukanlah hal yang gampang dan bukan pula hal yang selamanya menyenangkan. Mengikut Kristus bukanlah supaya tidak ada perkara dan supaya tidak ada masalah yang harus dihadapi. Dan bukan pula supaya kehidupan ini selalu berjalan mulus tanpa ada hambatan seperti jalan tol. Namun menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Yesus haruslah siap menghadapi beratnya penderitaan. Harus siap menghadapi banyak ancaman atau resiko-resiko pahit dalam kehidupan. Bahkan harus sampai pada titik puncak yang tragis, yaitu harus rela kehilangan nyawa. Bapak Ibu sekalian, kepribadian kita sebagai pengikut Kristus bisa diibaratkan seperti prajurit atau tentara perang yang bila dalam peperangan tidak mungkin melarikan diri karena takut mati, takut kehilangan nyawa. Selain harus melawan musuh tersebut tanpa takut, supaya dengan itu prajurit itu, para tentara itu bisa memperoleh kemenangan dan bangsanya bisa merdeka. Oleh karena demikian seorang tentara harus rela kehilangan nyawa, rela mati demi mencapai kemenangan itu, demi mencapai kemerdekaan bangsanya. Sebelum ayat firman Tuhan Markus 8 ayat 35 ini, kita bisa melihat bahwa Yesus sangat terbuka dan terang-terangan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa mereka, para murid itu, jangan terkejut dan jangan syok bila tantangan berat dan penderitaan harus mereka hadapi oleh karena mengikut Yesus. Mereka harus tetap setia, tetap kuat dan sabar oleh semua itu. Tetap sabar dalam penderitaan, tetap sabar dalam tantangan itu. Bahkan Yesus berkata, mereka harus rela kehilangan nyawa oleh karena mengikut Dia.
Yesus tidaklah seperti yang dipercaya oleh orang lain, yang diidolakan orang lain. Yang dipercaya itu banyak mengiming-imingkan atau menjanji-janjikan hal yang manis atau hal yang menyenangkan, hanya sekedar maksud mengambil hati banyak orang supaya menjadi pengikutnya. Namun Yesus harus mengatakan yang sebenarnya, bahwa mengikut Dia harus rela memikul salib. Bapak Ibu sekalian, kenapa rupanya kok menjadi pengikut Yesus itu harus menderita dan harus rela kehilangan nyawa? Bukankah sebaliknya tujuan mengikut Kristus itu supaya hidup tenang, tentram, selalu ada sukacita? Jawaban atas hal ini hanyalah satu, yaitu Yesus yang adalah suruhan Allah ke dunia ini hendak menyatakan kebenaran dan hendak menegakkan kebenaran itu ke tengah-tengah manusia yang tidak berkenan lagi di hadapan Allah. Karena dosa sudah menguasai dunia ini, menguasai setiap manusia, yang oleh karenanya kebenaran Allah sudah tidak dikehendaki lagi oleh manusia. Segenap manusia sudah menuruti hawa nafsu dan menuruti keinginannya sendiri. Untuk menyatakan kebenaran Allah kepada orang-orang berdosa yang sudah cenderung menggantungkan diri kepada hikmat dan nikmat dunia ini, itulah yang mengakibatkan pengikut Kristus harus banyak menanggung derita sampai memikul salib dan juga sampai kehilangan nyawa. Orang yang tidak menghendaki kebenaran sudah otomatis benci pada kebenaran itu. Seperti itulah Yesus, makanya dibenci banyak orang oleh karena kebenaran. Jadi sesungguhnya pengikut Kristus itu pun akan mengalami hal serupa dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, hendaklah kita pertama-tama membuat satu komitmen iman bahwa kita lebih berpihak pada kebenaran, lebih berpihak kepada hidup yang benar, sebagaimana Yesus begitu sangat menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan kehendak Allah Bapa yang mengutus Dia. Jika demikian halnya, maka sudah barang tentu kita rela menderita, rela sengsara oleh karena mengikut Yesus, rela menderita, rela sengsara hanya untuk menjunjung tinggi kebenaran Allah. Jangan kiranya kita takut mengatakan yang benar kepada siapapun, walaupun resiko dalam mengatakan kebenaran itu sangat menyakitkan. Tetapi demi Kristus kebenaran itu harus kita tegakkan, harus kita kabarkan kebenarannya, sehingga apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Markus 8 ayat 35 ini nyata dalam hidup manusia, nyata dalam dunia ini. Dikatakan tadi firman Tuhan hari ini, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berfirman kepada kami agar kami mau
dan rela menanggung derita, risiko oleh karena kebenaran dan oleh karena mengikut Engkau. Tuhan, jikapun banyak tantangan iman yang harus kami hadapi dalam hidup kami mohon kepadamu, mari Engkau kuatkan kami, mampukan kami oleh karena kami tetap setia kepada Engkau, sehingga kami boleh menikmati keselamatan dan kemenangan atas segala perkara hidup kami. Pada satu hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam pekerjaan kami, bantu kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Di setiap langkah kami, jaga lindungi kami Tuhan, berikan kami keselamatan daripada Engkau. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.